Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya sebagai perwakilan dari kelompok 5, Marsha Nurizatu Zahra dengan NIM 2215111017. Di sini kami membuat aplikasi peminjaman alat teknis atau PAT. Anggota dari kelompok kami ada 3 orang, yaitu saya sendiri, lalu ada Gafril Hana Simanjuntak, dan juga Claudia Berlianhar. Lalu ada deskripsi dari aplikasi yang kami buat ini. Yaitu adalah solusi digital yang mengoptimalkan manajemen peminjaman alat teknis di jurusan Teknik Komputer dan Informatika di Politeknik Negeri Bandung, dirancang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, dan juga teknisi. Aplikasi ini menawarkan serangkaian fitur yang menyeluruh. Nah, PAT ini bertujuan untuk tidak hanya menyederhanakan proses peminjaman alat teknis, tetapi juga memastikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna dengan menyediakan akses yang mudah, pengelolaan yang efisien, serta bantuan teknis yang cepat dan responsif. Lalu ada penjelasan dari 9 prinsip GRASP yang diterapkan pada kasus yang ada pada kami, yaitu yang pertama ada information expert, yaitu tanggung jawab yang diberikan kepada kelas yang memiliki informasi yang dibutuhkan oleh suatu tugas. Tujuannya itu untuk meningkatkan inkapsulasi dan menghindari informasi tersebar di seluruh sistem. Contohnya itu ada kelas keluhan controller, yaitu information expert, karena memiliki informasi dan pengetahuan tentang model dan tugas-tugas yang berkaitan dengan manajemen data keluhan. Kemudian ada kreator. Kreator sendiri itu tanggung jawab pembuatan objek yang diberikan kepada kelas yang membutuhkan objek tersebut. Tujuannya untuk mencegah kelas-kelas lain membuat objek-objek yang mereka butuhkan dan mendorong hubungan yang lemah. Lalu untuk contohnya sendiri diterapkan pada fungsi insert data keluhan. Controller itu bertanggung jawab untuk membuat objek model keluhan dan menyimpannya ke dalam database. Lalu yang ketiga ada controller. Controller sendiri itu bertanggung jawab untuk pengaturan controlling yang diberikan kepada kelas yang mengatur jalannya suatu sistem atau tugas. Tujuannya itu untuk mendorong penciptaan kelas yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tugas-tugas sistem. Contohnya di sini kami ada kelas keluhan controller yang bertanggung jawab sebagai controller yang mengelola interaksi antara model keluhan dan tampilan di view. Baik, selanjutnya saya, Gafrila Hana Simanjuntak dengan NIM 22151111 akan menjelaskan mengenai 3 prinsip GRASP, yaitu dimulai dari low coupling. Low coupling itu tujuannya untuk mencegah ketergantungan antar kelas, di mana jadinya suatu kelas dengan kelas yang lain itu tidak saling mempengaruhi. Implementasinya adalah terdapat upaya untuk meminimalkan ketergantungan antar kelas. Contohnya dari controller yang berkomunikasi dengan model, tetapi tidak langsung bergantung pada implementasi detailnya. Lalu selanjutnya untuk high cohesion, di mana high cohesion ini tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan perawatan kelas dan juga mengurangi ketergantungan internal. Implementasinya itu di mana kelas data alat controller memiliki tingkat kohesi yang tinggi karena berisi metode-metode terkait manajemen data alat. Contoh salah satunya dari data alat. Lalu selanjutnya untuk polymorphism, yaitu tujuannya untuk mempermudah penggunaan berbagai kelas dengan polymorphism, yaitu implementasinya mempermudah penggunaan berbagai kelas dengan fungsi akun JSON, yaitu terdapat penggunaan data tabel dengan konsep polymorphism. Controller berinteraksi dengan model dan menghasilkan output yang sesuai untuk ditampilkan pada tampilan. Perkenalkan, nama saya Claudia Berlian Harli dengan NIM 22151108. Di sini saya akan
melanjutkan menjelaskan dari 9 prinsip GRASP, yaitu pertama ada pure fabrication, jadi tidak ada konsep yang dibuat. Nah, untuk pengertian dari pure fabrication ini yaitu berarti membuat kelas yang tidak sesuai dengan informasi di dalam sistem atau yang diambil dari domain masalahnya. Lanjut, ada indirection, yaitu dalam beberapa metode terjadi interaction, di mana controller menyediakan tingkat abstraksi antara tampilan dan model. Terakhir, ada data alat. Data alat controller menerima interface, ya benar, ulangan. Terakhir, ada protected variation dilihat contohnya dari data alat. Nah, data alat controller menerima interest data alat melalui konstruktor yang memungkinkan penggantian implementasi data alat tanpa memodifikasi langsung data alat controller. Lalu untuk penjelasan use case skenario untuk aplikasi peminjaman alat teknis, jadi dari aplikasi PAT ini terdapat skenario di mana pertama-tama pengguna dapat melakukan register dan login. Di sini tujuannya untuk mengidentifikasi pengguna baik valid tidaknya data maupun role yang dimiliki. Setelah melakukan register dan login, maka akan dipecah menjadi 2 role yaitu peminjam dan teknisi. Di mana untuk peminjam itu dapat melakukan peminjaman alat yang diinginkan dan juga bisa melakukan keluhan dari peminjaman yang sebelumnya sudah dilakukan. Lalu untuk role teknisi itu kurang lebih sama seperti admin untuk aplikasi ini, di mana teknisi dapat melakukan edit atau hapus terhadap data-data yang ada yaitu data akun, data alat, data pinjam, dan data keluhan. Lalu ada kontribusi dari saya sendiri, yaitu yang pertama ada implementasi CRUD pada data master dan exception-nya. Yang kedua adalah implementasi Yajra data tabel. Yang ketiga ada membuat tampilan. Yang keempat ada mengimplementasikan logging. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kontribusi. Nah, di sini pertama saya mengimplementasi CRUD pada data master dan expectation. Selanjutnya ada implementasi Yajra data tabel. Selanjutnya ketiga, pembuatan data dummy minimal sebanyak 1000 pada suatu data master. Pembuatan aplikasi ini yaitu implementasi CRUD pada data master dan exception, lalu implementasi Yajra tabel, lalu implementasi generate suatu laporan dengan menggunakan format copy, CSV, Excel, PDF, dan print, lalu implementasi logging, lalu tampilan, dan pembuatan data dummy minimal 100 pada suatu data master. Yang keempat ada implementasi logging. Terakhir, kelima itu membuat tampilan. Nah, di sini pula ada pencapaian dan tidak tercapainya. Nah, pertama itu yang tercapainya ada implementasi CRUD pada data master. Terus kedua ada implementasi Yajra, data tabel. Ketiga, pembuatan data dummy minimal sebanyak 1000 pada suatu data master. Dan transaksi. Keempat, ada implementasi login. Dan keempat, ada implementasi login. Kelima, implementasi fitur input data transaksi sesuai dengan use case skenario beserta validasinya. Kelima, yang tercapai yaitu implementasi generate
suatu laporan dengan menggunakan format PDF. Ada pula yang tidak tercapainya yaitu implementasi role akses berdasarkan user. Nah, ini tuh yaitu di mana tiap role punya akses yang berbeda-beda dan punya batasan masing-masing seperti untuk teknisi bisa melakukan edit, data, dan lainnya sehingga seharusnya role lain yaitu peminjaman tidak bisa mengakses halaman tersebut. Untuk data akun sudah bisa di-CRUD, tetapi untuk diimplementasi ke login dan role akses, saya masih kesulitan dan butuh waktu lebih untuk mempelajarinya. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kami buat. Ini adalah tampilan untuk home-nya sendiri. Untuk login dan registernya tidak jadi kami pakai. Lalu di sini ada uh, navbar untuk ke menu-menu yang lainnya. Di sini ada admin yang bisa diklik juga. Nah, di dalam sini ada terdapat data akun, data alat, data pinjam, dan data keluhan yang nantinya berupa tabel. Yang pertama ada data akun. Di sini kami sudah uh, memakai 1.000 data yang diminta. Lalu di sini ada tambah akun untuk menambahkan data akun yang baru. Bisa juga search untuk usernya sendiri menggunakan ID-nya, misalkan 8. Nah, lalu untuk tambah akunnya sendiri akan saya coba. Misal seperti ini, dengan NIM-nya 17. Simpan. Dan akan tersimpan di yang paling ujung ya. Lalu untuk editnya sendiri, di sini saya akan coba edit untuk namanya. Simpan. Nah, sudah teredit namanya. Lalu saya akan coba delete juga. Mohon maaf untuk delete-nya eh, ada error. Mungkin karena ada tabrakan file dari yang kami push. Selanjutnya lanjut ke yang data alat. Di sini yang data alat sudah eh, dipakaikan maat website dan juga yang PDF. Di sini bisa juga menambahkan data untuk alatnya sendiri, bisa edit juga dan delete juga. Akan saya demonstrasikan. Semisal namanya LG, jenis alatnya proyektor. Simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Saya akan coba edit menjadi mm. Nah, sudah teredit ya. Lalu saya akan coba delete juga. Nah, sudah bisa terdelete. Ini mau dicoba juga, kan? Selanjutnya saya akan coba untuk copy CSV, Excel, PDF, dan printnya. Nah, ini sudah tercopy ke clipboard dan bisa dipaste. Lalu untuk CSV-nya, nah dia langsung terdownload. Lalu Excel, selanjutnya untuk PDF, tadi sudah saya klik dan langsung terdownload juga. Selanjutnya saya akan coba print. Nah, akan langsung ada tampilan seperti ini untuk print eh, tabelnya.
Selanjutnya ke data pinjam. Di data pinjam juga sama, sudah dipakaikan mat website dan juga yang PDF dan lain-lain. Di sini juga sama seperti tadi ya, bisa untuk copy, CSV, Excel, PDF, dan printnya. Lalu di sini juga bisa tambah data untuk peminjamannya sendiri. Di sini juga bisa edit dan juga delete. Akan saya demonstrasikan. Bisa. Nah, saya akan coba memasukkan ID untuk akunnya, ID alatnya juga. Dan waktu peminjamannya, misal jam sekian, pengembaliannya juga jam sekian. Oke, simpan. Nah, langsung tertampil di sini. Lalu saya akan coba untuk search-nya. Misalkan yang kedua. Nah, dia langsung uh, tertuju ke sini ya. Lalu saya akan coba edit juga. Ini semisal ID akunnya saya ganti dengan 1. Nah, di sini sudah uh, terubah atau teredit untuk datanya. Lalu saya akan coba delete. Baik, sudah terdelete juga. Selanjutnya, lanjut ke data keluhan. Nah, data keluhan sendiri sama seperti yang lainnya, bisa menambahkan data keluhannya. Ini seharusnya berkesinambungan dengan data peminjaman, tetapi masih belum bisa. Saya akan demonstrasikan untuk tambah, edit, dan delete-nya. Oke, sudah tersimpan di sini. Lalu saya akan coba ini dulu. Misalkan 9. Nah, dia langsung memunculkan untuk yang ID ke-9. Saya akan coba edit juga. Nah, untuk editnya sendiri, untuk yang data keluhan, dia masih belum bisa. Karena ada error juga. Selanjutnya saya akan coba delete. Oke, ya. Baik, di sini kami selanjutnya akan menjelaskan untuk codingannya sendiri, untuk yang Yajra dan juga logging. Untuk yang Yajra sendiri akan dijelaskan oleh saya. Nah, Yajra itu kami melakukan perubahan pada root di web.php, seperti yang ini misal, data akun controller, add akun, dan lain-lain. Lalu, kami juga melakukan perubahan di view-nya, yaitu di yang paling bawah, di tempat script-nya. Di sini ada untuk memunculkan tabel untuk akunnya sendiri. Lalu ini untuk button delete. Lalu kami juga melakukan perubahan di controllernya. Mana controller? Oh, belum dibuka controller. Lalu kami juga melakukan perubahan di controllernya sendiri. Eh, di sini ada isi dari tabel akun sendiri untuk validate-nya. Lalu ini untuk memanggil isinya. Ini untuk, oh ya kan lo jangan jelasin yang ini. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Gavrila. Baik, selanjutnya untuk login, saya akan menunjukkan pada bagian controller data alat.
Di sini salah satu implementasi log-nya adalah ketika suatu exception ditemukan, maka log ini akan menampilkan pesan sehingga tampilan untuk errornya itu dalam bentuk sudah di exception. Jadi tiap error yang terjadi itu bisa ditangkap dengan contoh yang seperti ini. Misalkan diberikan suatu kata-kata. Sekian presentasi yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.